Ya, shalom. Salam sejahtera bagi setiap kita. Senang sekali hari ini, 11 April 2020, hari Sabtu ya. Pastor Andy menyapa setiap kekasih Tuhan, saudara-saudara, dimanapun berada. Saya percaya bahwa kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Saya percaya setiap pendengar di mana saja berada, apapun keadaanmu hari ini, Yesus Kristus mengasihi engkau dengan kasih dan anugerah yang terbesar yang Dia berikan kepada dunia ini. Haleluya! Glory to God. Sebentar, Pastor akan berdoa untuk orang-orang sakit dan form doa. Pastor akan mengawali dengan sebuah renungan firman Tuhan Yesus bagi setiap orang-orang dikasihi. Saya beri tema Yesus menyembuhkan dan memberi makan. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan bagi orang-orang banyak itu. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Kabar baik, dan ini adalah Injil, dan ini adalah sepanjang masa Yesus penuh belas kasihan. Kabar baik, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Kabar baik, Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang-orang sakit. Kenapa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit? Karena Yesus adalah sumber kuasa. Dialah pemilik kuasa alam semesta ini. Dialah pencipta di dalam kekekalannya. Dialah yang maha sanggup. Dialah tabib di atas segala tabib. Dialah penyembuh yang sejati. Maka ketika melihat orang-orang banyak yang datang kepadanya, saya garis bawahi, datang kepadanya, hatinya masyu. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus bukan pribadi yang congkak, bukan pribadi yang arogan, bukan pribadi yang cuek, tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang turun ke jalan dan melihat orang-orang yang sakit, orang-orang banyak. Hatinya berbelas kasihan, mau menyembuhkan mereka. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber kuasa. Hari ini Pastor Andy, kenapa bisa menyembuhkan orang-orang sakit? Karena saya, orang percaya, diberi kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika saya bicara ini, saya hanya mengingatkan kepada setiap orang, bagikan renungan ini, bagikan firman ini kepada seluruh gereja, seluruh orang percaya. Pastor Andy ingatkan status kita, orang percaya. Kita diberi kuasa. Tidak bermaksud takabur atau sombong ketika bicara ini, tapi saya mengingatkan gereja dan setiap orang percaya, kita diberi kuasa menyembuhkan orang sakit. Ada lagu-lagu yang sering ketika gereja masih aktif, seperti
Lagunya begini, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, haleluya. Dan ribuan umat berjingkrak-jingkrak, angkat tangan kepala berkata haleluya. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Kita tahu pujian ini. Ini saat kita praktekkan. Yesus naik ke surga, tapi dia berikan Roh Kudus. Salah satu daripada pribadi Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Jadi saudara, orang percaya menyangkal kuasa Yesus, dia menyangkal kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena diberi kuasa. Ini sebuah pengertian. Ini sebuah cara berpikir. Berbeda berdoa, meminta nyata kehendak Tuhan. Dan berbeda berdoa dengan menyalurkan kuasa Tuhan. Menyalurkan kuasa Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Supaya orang-orang melihat tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berbeda dengan berdoa bersyafaat atas satu negeri, itu berbeda. Tapi Tuhan berkata, ketika engkau menginjil, maka tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Musa diberi tanda, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul diberi tanda. Dan hari ini, Yoel 2 sudah menubuatkan. Yoel pasal 2, teruna-teruna, orang-orang percaya, yang percaya, akan diberi roh 2 kali lipat untuk mengadakan mujizat-mujizat. Dalam arti, dalam sebuah tujuan, Injil diberitakan, Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk ego, bukan untuk sesuatu hal yang tidak menyangkut kerajaan surga. Seluruh gereja Tuhan, seluruh orang percaya dimanapun kau mendengarkan kabar ini, saudara punya kuasa. Maka kuasa jangan salah pakai. Jangan digunakan untuk kata-kata negatif. Jangan dipakai untuk mengutuk, tapi pakailah untuk memberkati. Termasuk musuh-musuhmu. In Jesus' name. Yesus menyembuhkan. Saudara dan saya, anak Yesus. Kita melabelkan diri kita anak Tuhan. Bukan hanya label anak Tuhan, tapi berjalan dalam kutuk kekalahan, kelemahan. Kita anak Tuhan, anak Yesus, disertai dengan fasilitasnya, kuasa. Haleluya. Glory to God. Ada kelepasan. Amen. Ayat 15 dari Matius pasal 14. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Siapa guru? Ya kamu. Siapa Tuhan? Ya kamu yang mendengar firman ini. Siapa pastor? Ya Anda yang sekarang mendengar suara saya ini. Kaget, bingung, protes, nggak sanggup. Baca firman ini dan kita akan mengerti. Renungkan firman ini, saudara-saudara. Renungkan baik-baik ini. Ayat 15 saya baca ulang. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab begini, dan ini adalah jawaban yang mungkin banyak dijawab oleh orang-orang percaya hari ini. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput
Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan Anda tahu kisah ini, makanan berkelimpahan. Saudara, Yesus memberi makan dari apa yang tidak mereka miliki. Tetapi Yesus mengucap syukur. Ada kekuatan, ada mujizat, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Tapi ada keserakahan, ada kekhawatiran di dalam keserakahan. Di dalam kita tidak puas diri, di dalam rasa tidak berkecukupan, kita seperti sedang masuk terowongan gelap yang penuh kehampaan. Tetapi ada kelimpahan di dalam ucapan syukur. Bagaimana saudara-saudara Tuhan membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada? Dia Tuhan, Dia Yesus, Dia Alfa dan Dia Omega. Dia punya jutaan cara untuk membuat mujizat. Dalam teks ini, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Dari apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan itu, orang-orang bisa makan beribu-ribu dan berlimpah-limpah. Ingat kisah janda Sarfat, perjanjian lama. Ingat kisah pernikahan di Kana, anggur yang habis. Yesus pembuat mujizat. Haleluya. Hari ini, saudara-saudara, Pastor Andy bukan pengusaha, bukan orang yang berkelimpahan materi. Tapi Pastor Andy berkomitmen, ada berkat, turun ke jalan, bagi-bagi berkat, bagi-bagi uang. Kalau itu praktis. Dengan kondisi saat ini, tidak boleh berkumpul. Dalam arti, di mana kita hidup, sekitar kita, pelayanan kita, rumah kita. Saya punya komitmen, jika Tuhan tolong saya, dan saya mau melakukan ini, jangan sampai ada orang susah, apalagi kelaparan di sekitar saya. Dari mana caranya pastor dapat uang? Dari mana pastor dapat penghasilan dari kondisi ini? Dari Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan cara yang ajaib, menengadah ke langit dengan apa yang ada, 5 roti 2 ikan, diberkati. Kita nggak bisa mikir bagaimana caranya. Itu apakah tiba-tiba tangan Tuhan Yesus itu 5 roti menjadi ketul-ketul begitu, atau menjadi panci yang besar. Kita nggak bisa mikir, saudaraku. Tetapi ini peribahasa berkata, dari sebuah niat yang baik, rahmatnya menyertai. Ini komitmen untuk berbuat baik, komitmen hidup dalam firman Tuhan. Anda mau tahu di mana Tuhan? Ketika engkau memberi makan kepada seorang yang sederhana, orang yang berkekurangan, di situ engkau melihat Tuhan. Tuhan tidak hanya tinggal di bangunan mewah, Tuhan tidak hanya tinggal di mimbar-mimbar singgasana yang megah. Tuhan ada di hati-hati orang-orang yang sedang dalam kelaparan. Yesus menyembuhkan, amin. Maka adalah sebutan penyembuh jalanan. Yesus memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Maka hari ini keputusan saya dan setiap pendengar saya mengajak Anda, jadilah Yusuf di akhir zaman. Stop kita mengumpulkan berkat-berkat untuk institusi kita. Tapi sekarang, seperti lagu-lagu lama yang sering kita nyanyikan, ku mau jadi berkat. Ini saatnya kita menjadi berkat. Karena Yesus teladan agung kita. Dia menyembuhkan. Dan Dia memberi makan. Dan kalau saudara terima firman ini, kita sedang berkata, hai dunia yang kehilangan kasih. Tetapi di dalam saya ada Yesus. Kasih itu tetap ada. Dan biarlah setiap pendengar, dimanapun engkau dengarkan renungan ini, engkau sedang sakit tubuhmu, sakit jiwamu,
sakit hatimu, sakit batinmu dipulihkan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana caranya, Pastor? Saya pun kekurangan. Saya pun demikian, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan itu hidup, Bapa firman-Nya ya dan amin. Entah bagaimana caranya, Dia sanggup. Kata di sini, saudaraku, jangan berpikir untuk diri sendiri. Kalau kita nyanyikan lagu ini hanya untuk berkata, Tuhan sanggup pulihkan saya, kita mau katakan Dia sanggup lewat saya memulihkan orang banyak. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Apa yang kita pikirkan ketika kita nyanyikan lagu ini? Apa sekedar lagu atau kita betul-betul menghidupi? Orang percaya itu berjalan dengan mujizat. Ingat bagaimana Petrus ketika si peragu itu ada goncangan, ada badai. Tuhan berkata, jalan di atas air. Haleluya. Ketika dia percaya. Jadi pengalaman percayaku ini akan berbeda dengan pengalaman percaya Anda. Tetapi Tuhan punya jutaan cara menyembuhkan, memberkati, memberi makan di tengah kekeringan ini. Dan Tuhan bisa memakai hidupmu jadi saluran berkat. Haleluya. Glory to God. Sekali lagi, pelayanan kami betul-betul pelayanan yang sederhana. Tetapi saya rindu memiliki hati raja. Hatinya Tuhan. Sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Untuk itulah kita sebetulnya dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Lewat kesaksian kesembuhan, lewat memberi makan orang. Orang melihat Mesias itu betul-betul termanifestasi di bumi ini. Alkitab sudah berkata, Mazmur 24, bahwa akhir zaman kasih semakin berkurang. Deru perang di mana-mana, ketakutan membanjiri dunia. Tetapi orang-orang benar, dia akan bertahan sampai kesudahannya. Dan dia akan bersinar karena roh Tuhan ada pada mereka. Orang benar akan membebaskan orang dari ketakutan, menolong orang-orang susah. Dan disitulah Anda akan melihat, bukan hanya pelayanan ini saudara-saudara, tapi pelayanan Anda semua dimanapun berada akan menjadi terang yang ajaib. Indonesia penuh kemuliaan. Tuhan Yesus diberkati. Tuhan Yesus memberi mujizat atas Indonesia. Tuhan Yesus yang memberkati makan minum setiap anak-anak manusia. Saudara dibangkitkan, bagikan kabar baik ini. Komitmen channel ini, komitmen grup ini hanya membagikan kabar baik saja. Roh Kudus memberi kabar baik. Setan memberi kabar ketakutan. Karena memang dia memberi intimidasi. Tapi firman memberi kelepasan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Anda masih takut? Anda masih khawatir? Saudara, dikuasai oleh roh yang gelap. Tapi hari ini, demi kemurahan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan yang abadi, yang ajaib, yang penuh kasih, memulihkan setiap pendengar, keluargamu, kotamu, negerimu, dipulihkan. In Jesus' name, time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami bersyukur atasnya. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berhenti dari hanya untuk diri sendiri. Kami berhenti hanya memakai firman atau kuasa-Mu untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan, karena kami sudah diberi kuasa menghancurkan musuh di telapak kaki kami. Roh-Mu ada atas kami dan gereja mengklaim mengakui hal ini. Dan tubuh orang percaya mengakui hal ini. Roh Tuhan ada pada kami. Untuk apa? Untuk kami menyembuhkan orang-orang sakit. Karena kami sudah diberi kuasa oleh-Mu Tuhan Yesus.
Dan yang kedua, untuk kami menolong, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Bagaimana caranya? Engkau punya cara yang ajaib. Engkau pemilik surga, engkau pemilik hidup kami. Kami hanya berkata, yes, aku mau. Tuhan memberkati. Amen. Time for healing. Anda tumpang tangan di tubuh Anda yang sakit. Pastor tumpang tangan di form doa. Dalam nama Yesus Kristus, Pastor berdoa, aliran kesembuhan mengalir atas form doa ini, atas tubuh mereka. Segala ketakutan, segala kelemahan, segala penyakit, segala intimidasi, segala ikatan belenggu, kutuk, roh-roh jahat, guna-guna santet, go in Jesus name. You free. Tarik nafas panjang Anda. Kesembuhan seperti nafas. In Jesus name. Berdiri. Orang-orang yang di kursi roda sekarang ini berdiri dan berjalan. Terimalah kesembuhanmu. Orang-orang yang sakit tubuhnya, saya perkatakan, in Jesus name, terimalah kesembuhanmu. Dan baktikan hidupmu kepada Yesus Kristus. Dan biar setiap pendengar dimanapun kau berada, jadilah selalu orang berkat. Dimanapun kau berada, jadilah pipanya surga. Hidup ini untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan Yesus. Nafas panjang. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara merasakan kasih Tuhan. Saudara merasakan kesembuhan. Ya, Tuhan yang saya beritakan omnipresent, maha hadir. Dimanapun selama doa ini diputar, engkau bisa mengulangi doa ini. Keajaiban kesembuhan mengalir atas tubuh orang-orang sakit. In Jesus name I pray. Hadirat Tuhan begitu ajaib. Hadirat Tuhan di rumah Anda, di kendaraan Anda, di tempat Anda mendengar doa ini, di rumah sakit, di ruang ICU, hadirat Tuhan ada. In Jesus name I pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. 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 Anda terberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pastor rindu renungan dan doa ini bisa masuk ke medsos, ke YouTube, dan ke media lain yang lain, supaya kabar ini didengar oleh semua orang-orang percaya, khususnya tubuh Yesus Kristus, supaya mereka tahu posisi mereka, bahwa kita diberi kuasa saat ini gunakan, dan juga kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kondisi hari ini. Saya Pastor Andy Simon. Damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas setiap pendengar, damai sejahtera bagi seluruh bumi. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita karena selama-lamanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.